Anda diminta sholat, kita, itu untuk menyelesaikan kebutuhan kita. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak sholat, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Yang butuh kita. Makanya semua bacaan sholat itu doa. Minta rezeki, minta rahmat, minta pengampunan, minta perlindungan, segalanya tuh. Pertanyaan saya, maaf ya, maaf sekali. Dari sekian yang diminta itu, berapa yang dikabul? Jangan dikira saat baca Al-Fatihah, itu tidak ada manfaatnya. Perhatikan bagaimana Allah memberikan kemuliaan. Saat Anda membaca Al-Fatihah dalam salat, ada hadis qudsi. Hadisnya sahih. Di antara periwayatnya banyak kalangan para sahabat, termasuk sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Saya bacakan hadisnya, hadis qudsi. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi. Jangan sembarangan nih. Jadi begitu tadi saya katakan di awal, Anda ingat Allah, Allah akan jaga Anda dan memenuhi kebutuhan Anda. Sekarang Anda bacakan Al-Quran dalam sholat. Saat sholat, masih berdiri nih. Masih berdiri. Idza qasamtu shalah baini wa baina abdi. Di riwayat lain ala nisfaini. Saya bagi sholat itu ke dalam dua bagian. Awas hati-hati. Wali abdi ma sa'al. Ada hak aku terhadap hambaku. Ada hak hambaku terhadapku. Kalau benar hambaku menunaikan kewajibannya kepadaku, maka aku akan berikan pada saat itu apapun yang dia minta. Ya, idza qala al-'abdu, dimulai jika seorang hamba membaca dalam salatnya, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla, maka kalimat itu akan dijawab langsung oleh Allah seketika. Hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba membaca ar-rahmanir rahim, qala Allahu azza wa jalla, Allah akan menjawab langsung seruannya dengan kalimat athna alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, jika hambaku membaca maliki yaumiddin, qala Allahu azza wa jalla, Allah menjawab langsung kalimatnya majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Alhamdulillah. Sekarang perhatikan. Wa idza qala al-'abdu, jika seorang hamba membaca iyyaka na'budu, lihat, fa'budni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang kami menyembahmu, ibadah kepadamu sebagai zikir untukmu. Iyyaka na'budu di Quran surah 20 ayat ke-14, fa'budni, sembah saya. Bagaimana menyembah? Iyyaka na'budu, kami sembah engkau sekarang ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, sekarang kami sedang punya persoalan, kami mohon solusinya kepadamu. Perhatikan jawabannya. Qala Allahu azza wa jalla, maka Allah akan langsung menjawab seketika. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al. Jika hambaku benar salatnya sampai detik ini, maka aku akan kabulkan apapun yang ia minta sekarang. Karena itu ketika Anda salat, sebelum Anda salat, itu dilekatkan kalimat permintaan, minta solusi. Silahkan cek. Al-Baqarah ayat ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu, orang-orang yang beriman, tahu dari mana seruannya kepada orang-orang beriman? Buka lagi Al-Baqarah 153, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang beriman yang sudah punya iman, awas, karena yang sholat itu yang punya iman saja. Karena itu kalimat sholat pertama dipasangkan dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3. Lihat, cek. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kalimat salat terletak setelah kalimat iman. Jadi kalau Anda salatnya bawa iman, Allah pun akan memperhatikan Anda. Yang jadi masalah kadang-kadang banyak orang salatnya nggak bawa iman. Salatnya bawa proyek, salatnya bawa handphone, salatnya bawa pulsa, salatnya bawa aktif di media sosial, salatnya bawa status, salatnya bawa arisan, salatnya bawa macam-macam. Sehingga ketika iman tidak dibawa dalam sholat, bagaimana Allah memperhatikan Anda? Kadang-kadang sholatnya jadi nyambi. Ketemu yuk, kita bicara ini masalah bisnis. Di mana? Di alisan aja. Kok di alisan? Sambil sholat asar. Sambil sholat asar. Nah, jadi cek teman-teman sekalian. Jadi begitu Anda benar ibadahnya, kata Allah, masa sekarang apa yang dia minta nih, saya kabulin. Mau minta apa? Makanya silahkan Anda cek. Hampir semua bacaan dalam sholat isinya semua doa. Setelah dibuka dengan Al-Fatihah, terbuka peluang Anda minta apapun kepada Allah. Anda kenal Nabi Zakaria?
Masya Allah. Coba cek Nabi Zakaria. Makanya Nabi Zakaria itu ketika berdiri dalam sholat, minta kepada Allah. Minta. Apa permintaannya? Yang mustahil menurut manusia. Kata manusia, nggak mungkin nih, istri anda itu nggak mungkin punya keturunan. Sudah divonis secara medis, mandul dan monofos, maaf. Nggak mungkin. Nabi Zakaria fisiknya udah letih, rambutnya udah memutih. Sholat, dalam sholatnya minta, dalam berdiri. Berdiri itu bahasa Arabnya qa'imun. Qa'im itu berdiri. Yusolli sedang sholat, minta kepada Allah. Begitu minta, turun jawaban seketika. Dijawab langsung. Belum selesai sholatnya, belum salam, turun jawaban. Masya Allah. Belum salam, turun jawaban. Belum salam, masih berdiri. Buka Ali Imran ayat 38 sampai 39. Quran surah 3 ayat 38 sampai 39, paling kanan sebelah atas. Hunalika da'a Zakaria rabba, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Apa jawabannya? Ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, masih berdiri dalam salatnya. Selesai doa langsung dikabul. Tuh. Anda ingat Allah dengan benar, diberikan jalan. Nih Al-Quran, dekati Al-Quran. Bagaimana caranya ya Allah? Saya perintahkan sholat. Makanya kalau orang sadar dengan sholat, dia akan bergerak untuk mengejarnya. Orang sadar dengan manfaat sholat, gak akan ditinggalin. Demi Allah saya katakan, gak akan ditinggalin. Kenapa? Karena yang dijanjikan dalam sholat itu bukan capek ibadahnya, tapi pengentasan segala kesulitan yang dialami. Di Anda diminta sholat, kita, itu untuk menyelesaikan kebutuhan kita. Allah gak butuh dengan sholat kita. Ini catat kalimat saya lagi. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak sholat, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Yang butuh kita. Makanya semua bacaan sholat itu doa. Silahkan cek. Ba'da al-fatihah, ruku, doa. Sujud, doa. Duduk di antara dua sujud, banyak doanya. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, dan seterusnya. Minta rezeki, minta rahmat, minta pengampunan, minta perlindungan. Segalanya tuh. Pertanyaan saya, maaf ya, maaf sekali. Pertanyaan saya, dari sekian yang diminta itu, berapa yang dikabul? Ayo. Kalau dalam sholat Anda tidak menerapkan zikir, zikir itu kan ingat Allah. Banyak orang saat sholat gak ingat Allah. Kalau dalam sholat yang gak ingat Allah, bagaimana bisa dikabul? Sampai ke ibu kota Afghanistan pun gak akan pernah dapat. Tahu ibu kota Afghanistan? Kabul. Karena itu ketika Anda bertakbir, nih, ya jarang-jarang nih, ya mohon maaf ya, semua bacaan dan gerakan sholat itu ada maknanya. Banyak orang diajarkan cuma cara dan bacaan, tapi hikmahnya, esensinya, maknanya nggak diajarkan. Banyak kitab sudah membahas, tapi kenapa tidak dikaji? Kenapa tangan Anda mengangkat seperti ini misalnya? Ada yang menafsirkan diantara maknanya sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lihat kalimatnya teman-teman sekalian. Kenapa cuma Allahu Akbar yang disebutkan, bukan kalimat yang lain? Padahal Asmaul Husna itu banyak. Angkat tangan ini ke belakang, seakan-akan ketika Anda mengangkat, membuang semua urusan dunia ke belakang. Yang ada hanya ingatan Anda kepada Allah, buang. Makanya maaf, dunia bisa kabir, proyek masyru' kabir, harta mal kabir, tapi yang akbar cuma Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan semuanya, hadapkan diri Anda kepada Allah. Makanya ketika Anda mencoba mengingat Allah, setan bermain, mengingatkan Anda dengan segala hal yang tidak ingin Anda ingat. Silakan cek kata Nabi, ketika Anda mau sholat tuh, ada satu setan namanya Khanzab. Ada yang menyebut dengan Khinzib. Khanzab ini begitu Anda mulai takbir Allahu Akbar, kata Nabi, dia akan membisikkan pada ingatan Anda, udhkur kada, ingat ini ya, ingat itu ya. Saya sering katakan kalimat ini, kalau nggak percaya silahkan. Sebelum takbir Anda bisa sehusu-husunya. Begitu takbir Allahu Akbar, mulailah di benak Anda mengingat yang tidak ingin Anda ingat. Silahkan malam di tahajud, ceramah saya pun ini akan ingat Anda. Allahu Akbar, ingat kata Ustadz Adi. Begitu Anda takbir, akan ada setan yang membisikkan kepada Anda. Itu setan.